Selamat pagi mahasiswa ILHA A, B, dan C. Hari ini kita akan mempelajari tentang 16 tenses ya. Karena mata kuliah kita sekarang membahas tentang itu. Sudah tahu ya kegunaan 16 tenses itu? Tahu ya, untuk merubah satu kalimat dengan kalimat lain. Dalam bahasa Inggris ada 16 perubahan ya. Hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus menghafal hal-hal yang sudah ditulis ini. Simple, rumusnya 0. Continuous, rumusnya to be plus verb ing. Ini macam-macam to be-nya ya. Ada is, ada am, ada are untuk verb 1, ada was, were untuk verb 2, been untuk verb 3, dan being untuk verb ing-nya. Lalu rumusnya perfect, have atau has plus verb 3. Rumusnya perfect continuous, have atau has plus been plus verb ing. Ini harus dihafalkan. Sekali lagi ya. Rumusnya simple, tidak ada, jadi 0. Continuous, rumusnya to be plus verb ing. Rumusnya perfect, have atau has plus verb 3. Rumusnya perfect continuous, have atau has plus been plus verb ing. Oke, kita turun, coba kita ke present. Rumusnya verb 1 SIS, past rumusnya verb 2, future rumusnya will plus verb 1, past future rumusnya would plus verb 1. Kita langsung coba kawinkan saja ya rumus pengkawinannya. Oke, ini kita mau ke present, simple present. Rumusnya present misalnya menggunakan kata-kata I take a bath. Misalnya I take a bath ya. Nah, ini sudah simple present. I take a bath. Coba kalau menggunakan subjeknya she. Nah, kalau subjeknya he, she, it, dia harus dikasih s di verbnya. Takes, she takes a bath, gitu ya. Coba kita ke present continuous. I take a bath dengan kalimat ini, I take a bath. Kemudian di present continuous, present continuous. Present itu rumusnya verb 1 SIS, continuous itu to be plus verb ing ya, ini ya. Nah, kita kawinkan yang paling dekat. Yang paling dekat subjeknya adalah I. Ini SIS, verb 1 ketemu to be. Verb 1-nya yang mana? Kalau enggak is, kalau enggak am atau are. Karena I pasangannya jadinya am. I am ketemunya verb ing. Take jadi taking. Gitu ya. Kalau subjeknya she, coba misalnya she, verb 1 dari to be adalah is, am, are. Berarti yang cocok adalah is. She is taking a bath. Tuh ya. Coba ke perfect. Present perfect. Present perfect. Present itu rumusnya verb 1 SIS, ketemu perfect rumusnya have atau has plus verb 3. Kawinkan yang paling dekat ya. Verb 1-nya have adalah have. Mungkin kalau saya tulis di sini ya, verb 1-nya have adalah itu, verb 2-nya adalah had, verb 3-nya adalah had. Ini ya. Nah, kita tulis verb 1-nya adalah have. Tulis di sini I sebagai subjeknya ditulis. Pengkawinan antara have dengan verb 1, karena verb 1-nya have adalah have itu sendiri, tulis di sini I have. Habis itu langsung verb 3. Verb 3 dari take adalah, kita lihat di sini, verb 1-nya take, verb 2-nya took, verb 3-nya taken. Berarti yang harus ditaruh di sini adalah I have
taken bath. Lalu bagaimana kalau subjeknya she? Ingat, kalau he, she, it atau orang ketiga tunggal maka dia harus SIS di present ya, khusus di present. She has taken a bath gitu ya. Coba ke sini ke simple present perfect continuous. Present tulis di sini perfect continuous. Present rumusnya apa tadi? Verb 1 yes. Perfect rumusnya adalah have atau has plus been plus verb being. Oke ya, dikawinkan yang paling dekat. I subjeknya, verb 1 dari have adalah have itu sendiri, kemudian been-nya diturunkan, verb ing-nya diturunkan, jadi take tambah ing, taking. She juga demikian, she karena ini SIS harusnya jadi has. She has been taking a bath. Gitu ya. Oke, coba kita kawinkan lagi di past. Karena simple tidak ada rumusnya, maka pas langsung verb 2 saja. Subjeknya I, verb 2 dari take adalah took. I took a bath. Gampang ya. Bagaimana kalau she? Nah, penggunaan SIS hanya di present doang. Jadi di past tidak perlu menggunakan SIS. Langsung she took a bath. Gitu ya. Coba kita ke past continuous. Past continuous. Coba ya. Past itu rumusnya apa tadi? Verb 2. Continuous rumusnya apa tadi? To be plus verb ing. Oke. Kita lihat dikawinkan yang paling dekat. Verb 2-nya to be apa? Kalau nggak was kan were kan? Nah, kita ke I, subjeknya tulis. Ini hasil pengkawinannya, kalau nggak was ya were, karena I berarti ininya harus was. Langsung apa? Verb ing, taking a bath. Gitu ya. Kalau she misalnya sama, she juga menggunakan was. She was taking a bath. Bagaimana kalau they, misalnya mereka kan banyak ya, baru menggunakan she were taking a bath. Gitu ya. Coba kita ke past, ketemunya perfect. Past ketemunya perfect. Past itu rumusnya verb 2, perfect itu have atau has plus verb 3. Dikawinkan, verb 2 ketemu have. Diingat ini tadi yang kita sudah tulis, bentuk pertamanya have, bentuk keduanya had, bentuk ketiganya had. Berarti verb 2 dari have adalah had ya. Tulis subjeknya dulu, I had. Nah, setelah I sudah dikawinkan ini, have-nya sudah dikawinkan, maka verb 3-nya diturunkan. Bentuk ketiga dari take adalah taken. Betul sekali. Taken a bath. Gitu ya. Bagaimana kalau she tetap? She had taken a bath. Kenapa? Karena yang ada SIS-nya berlaku hanya di kalimat present. Oke, sudah. Kemudian past perfect continuous. Coba ya. Ini past perfect continuous. Past rumusnya apa? Verb 2. Perfect continuous rumusnya have atau has plus been plus verb ing. Ya, dikawinkan verb 2 jadinya had. I tulis dulu I had. Been turunkan, verb ing dari taking jadi verb ing dari take jadi taking a bath.
Baik, sama juga dengan kalimat she had been taking a bath. Oke ya. Kemudian kita ke future. Ingat, ini simple, di sini tidak ngaruh ya, maka langsung ke future saja. Rumusnya apa? Future will ketemu verb 1, langsung ditaruh di sini, will-nya taruh sini, verb 1 dari take adalah take itu sendiri, I will take a bath. Bagaimana she? Sama, tidak berubah, bukan she wills tapi she will tetap ya, langsung ketemu verb 1, take a bath. Oke. Bagaimana kalau future ketemu continuous? Future ketemu continuous. Future rumusnya will plus verb 1. Continuous rumusnya to be plus verb in. Tulis I di sini, will turun jadi will. Verb 1 dari to be adalah SMR, tapi setelah will harus verb asli. Verb aslinya to be adalah be itu sendiri. Jadi I will be taking a bath. Gitu ya. Oke, next ke future perfect. Tulis di sini future perfect. Future rumusnya apa tadi? Will plus verb 1. Perfect rumusnya apa? Have atau has plus verb 3. Kawinkan yang paling dekat ya. I will turun di sini. Yang paling dekat adalah verb 1 ketemu have. Jadi verb 1-nya have plus verb 3-nya diturunkan. Jadi verb 3 dari take jadi taken. Kalau she bagaimana? She tetap will-nya diturunkan, she will ini dikawinkan yang paling dekat, bentuk have-nya verb 1 adalah have, langsung verb 3 dari take jadi taken a bath. Itu ya, sepertinya mudah kok. Future ke perfect continuous. Plus perfect continuous. Future itu will plus verb 1. Perfect itu have atau has plus been plus verb ya. I turun di sini, will-nya diturunkan, yang dikawinkan yang paling dekat sama ya, will have. Nah, ini ada been di sini, tulis dulu been langsung verb in. Jadi taking a bath. Oke, sama kayak ini. Past future. Past future itu tinggal will-nya diganti would ya. Jadi I would take a bath. Lalu misalnya past future ketemu continuous. Past future would plus verb 1, continuous to be plus verb in ya. Jadi I would ini dikawinkan. Ingat, setelah will atau would harus verb asli. Verb aslinya to be tadi be ya, bukan SMR. Be plus verb in. Jadi I would be taking gitu. Lalu misalnya sekarang ke past future ketemu perfect ya. Past future plus perfect
Past future tadi would plus verb 1 plus perfect have atau has plus verb 3. Kawinkan I, would-nya turun dulu, verb 1 ketemu have jadi have, ya langsung verb 3 taken above. Terakhir, wah udah capek ini, past future ketemu dengan perfect continuous, ini yang paling panjang. Past future ketemunya perfect continuous. Past future itu would plus verb 1, perfect itu have atau has plus been plus verb ing, ya. I turun, would-nya diturunkan, verb 1 dikawinkan dengan have jadi have, ya. Been-nya diturunkan, verb ing-nya diturunkan, taking a bath. I would have been taking a bath. Itu past future perfect continuous. Nah, teman-teman, tugasnya adalah membuat 16 tenses dari kalimat ini. Buatlah 16 tenses dengan kalimat Bruno sings perfectly. Bruno sings perfectly. Bruno bernyanyi dengan sempurna. Untuk verb 1-nya sing, untuk verb 2-nya sang, untuk verb 3-nya sang, ya. Dikumpulkan di e-learning. Oke, ada pertanyaan silakan nanti WhatsApp saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.